Berikutnya kita akan membahas proses khusus yang dikenal dengan nama proses isohorik ya. Jadi di sini prosesnya namanya adalah proses isohorik, yaitu proses di mana volume itu konstan atau dV itu sama dengan 0 gitu. Nah, gimana kita akan menggambarkan proses ini pada diagram PV, yaitu kalau mau kita gambarkan ya di sini cuman garis lurus vertikal gitu ya. Oke, coba kita gambarkan di sini pakai warna hijau aja. Jadi di sini proses dari A menuju B itu hanya digambarkan oleh sebuah garis vertikal gitu. Misalkan di sini adalah proses A. Oke, misalkan di sini adalah titik A, bukan proses A. Ini adalah titik A. Kemudian yang ini adalah titik B, gitu ya. Sehingga di sini saya akan punya ke sini ini adalah nilai tekanannya adalah PA gitu misalnya. Dan di sini nilai tekanannya adalah ini PB. Nah, selama proses dari A menuju B atau B menuju A, ini nilai apanya, nilai volumenya tetap, misalnya nilainya adalah V aksen gitu ya. Nah, jadi prosesnya bisa ke arah manapun, bisa dari A menuju B ataupun B menuju ke A gitu tanda panahnya ini. Oke, kemudian bagaimana kerja pada sistem yang semacam ini? Jadi kita bisa lihat definisi dari kerja. Diferensial kerja itu adalah minus P dV kan. Nah, kalau kita lihat di sini, karena V-nya ini adalah konstan, akibatnya apa? Kalau konstan, maka dV-nya itu sama dengan 0. Jadi untuk proses isohorik itu adalah proses yang tidak melakukan kerja tapi kerja mekanik ya. Jadi di sini kerja mekanik adalah 0. Oke, kita di sini mengkhususkan diri untuk membahas kerja mekanik terlebih dahulu karena nanti ke depan itu ada jenis-jenis kerja yang lain, termasuk salah satunya adalah kerja yang hubungannya dengan reaksi kimia gitu. Kalau ini kerja mekanik, maka pada proses isohorik kerja mekanik itu adalah 0 karena dV-nya itu adalah 0 karena V-nya konstan. Oke, next proses khusus berikutnya adalah proses isotermal. Proses isotermal itu adalah proses di mana temperatur itu konstan sehingga dT itu sama dengan 0 gitu ya. Nah, sekarang proses ini kita akan coba gambarkan seperti apa lintasannya pada diagram PV gitu ya. Nah, kita akan berangkat dari kita gambarkan melalui persamaan gas ideal dulu. Jadi atau kita berangkat dari misalnya hukum 1 termodinamika dulu, DU sama dengan dQ plus dW gitu ya. Nah, kalau sekarang sistem kita itu adalah sistem gas ideal, maka pada sistem gas ideal itu berlaku U itu sama dengan, dan gas idealnya itu adalah monatomik atau atomik tunggal gitu, hanya atom, satu atom gitu, bukan molekul yang kompleks. Monatomik atau monoatomik gitu, kadang ada yang menyebutkan monoatomik, ada yang monatomik gitu ya, itu artinya sama. Maka kalau dia itu sistem gas ideal dan monatomik, maka energi internalnya itu kan besarnya adalah 3/2 nRT gitu ya. Nah, apa namanya, ini relasi ini tentunya sudah Anda dapatkan ketika mempelajari teori kinetik gas gitu ya, bahwasanya energi internal untuk gas ideal yang monatomik itu besarnya adalah 3/2 nRT gitu ya. Jangan sampai ini salah jadi U, tapi ini adalah N gitu ya, nRT. Nah, sekarang bagaimana kalau dalam suatu proses itu ternyata temperaturnya itu konstan. T konstan yang berakibat apa? Kalau T-nya konstan itu sama dengan dt-nya sama dengan 0. dt-nya 0. Artinya apa? Perubahan du-nya itu kan sama dengan, kita anggap jumlah partikelnya itu konstan, berarti Rn itu konstan, R dt. Nah, dt-nya ini 0. Karena T-nya konstan. Artinya apa? Du juga sama dengan 0. Jadi, kalau pada proses khusus yang isotermal,
hukum satu termodinamika ini menjadi bentuk yang lebih sederhana karena DU-nya 0 gitu. DU-nya yang ini sama dengan 0. Sehingga sisanya apa? Sisanya saya punya dW itu sama dengan minus dq. Tuh. Atau kalau saya bisa menghitung besarnya W, maka saya otomatis sudah mendapatkan berapa perubahan panas pada sistem tersebut karena tinggal minusnya dari W tadi itu sama dengan perubahan panas. Jadi ini berlaku untuk sistem yang isotermal. Kemudian kita lihat dari tinjauan persamaan keadaan sistem gas ideal. Jadi ini kita masih ini ya, sistem gas ideal intinya yang sedang kita bicarakan. Maka persamaan keadaan sistemnya adalah PV sama dengan nRT gitu ya. Nah, karena dia itu T-nya ini konstan, maka yang ini T itu konstan, maka saya bisa tuliskan sebuah persamaan yaitu PV sama dengan konstan gitu. Karena N kecil ini jumlah partikel atau jumlah molnya konstan, R itu hanya memang konstanta gas umum, dan T-nya itu temperaturnya konstan selama proses. Nah, saya dapatkan ini ya, dan ini itu bisa dituliskan juga sebagai sebuah persamaan untuk dua keadaan, yaitu pada kondisi A, hasil kali tekanan dan volumenya itu sama aja pada kondisi B, yang dimana kondisi A dan B-nya ini sembarang gitu ya. Intinya dua titik di dalam diagram PV, kalau saya punya dua titik dalam diagram PV dan dua titik ini dihubungkan oleh proses yang isotermal, ya, ini misalnya saya punya ini titik A, ini titik B, ini adalah volume A gitu, dan ini adalah volume B, tekanan A, kemudian ini adalah volume B, yang ini adalah tekanan B gitu. Kalau dua titik ini dicapai menggunakan proses isotermal, maka lintasannya itu harus memenuhi relasi ini, yaitu hasil kali PV di sepanjang titik itu konstan, dan tidak sembarang titik yang bisa, dan tidak sembarang lintasan atau sembarang titik yang memenuhi relasi tersebut ya. Nah, biasanya dia digambarkan melengkung seperti ini gitu ya. Itu yang menandakan, jadi dia bukan garis lurus gitu, bukan garis lurus, tapi garis yang agak lengkung. Saya bikin agak lengkung ini. Nah, sedemikian rupa sehingga di setiap titik di situ, sekarang kita lihat nih contohnya, misalnya di titik pada kondisi B ini, luasnya yang dihasilkan oleh titik B itu kan ini. Ini adalah luas dari titik B. Kemudian di sini adalah, misalnya ini adalah luas dari titik A gitu. Ini adalah luas dari titik A. Misalnya saya bikin warnanya ke sini nih. Ini adalah luasan yang dihasilkan dari titik A, dari luasan persegi yang dihasilkan dari titik A dan kurva itu. Kemudian misalkan saya tambahkan satu titik sembarang dimanapun, misalnya di sini. Dan ini adalah titik C gitu. Nah, ini adalah titik C, misalnya saya tuliskan di sini. Maka di sini saya akan punya sebuah persegi juga yang dihasilkan oleh titik C. Nah, artinya apa? Artinya mau dimanapun itu hasil kali persegi panjangnya itu yang dihasilkan dari titik-titik itu sama, yaitu PA kali VA itu kan berarti PA kali VA, berarti kan yang ini nih. Berarti kan luas persegi yang itu sama dengan PB kali VB. Berarti sama dengan yang ini dikali yang ini gitu kan. Sama juga dengan yang PC kali VC. Jadi di setiap titik ini karakteristik khususnya itu adalah dia merupakan suatu lintasan. Garis isotermal itu suatu lintasan sedemikian rupa itu di setiap titik dalam lintasan itu, kalau saya jadikan sebagai sudut suatu persegi panjang, maka persegi panjangnya itu luasnya akan sama di setiap titik manapun di dalam lintasan itu. Jadi ini lintasan yang sangat spesial gitu ya. Nah, ini adalah gambar lintasannya. Lalu kerjanya sendiri itu seperti apa besarnya gitu kan. Ini saya mungkin batasin dulu ya pembahasannya supaya tidak membingungkan. Jadi ini adalah pembahasan kita tadi. Nah, kemudian kerjanya sendiri itu seperti apa sih? Karena di sini kan kita ingin menghitung kerja ya.
Nah, kita kembali lagi ke melalui persamaan ini ya. Kerja itu kan dihitung sebagai DW sama dengan min P D volume gini ya. Nah, kalau kita mau hitung kerja misalnya, nah ini kerjanya juga tergantung mau arahnya mau dari A ke B atau B ke A gitu ya. Jadi kerjanya itu mau dari A ke B, yaitu arahnya ke sini, atau mau dari B ke A gitu. B ke A itu misalnya kita pakai warna ungu, misalnya arahnya dari sana ke sana. Itu nanti akan berpengaruh pada tanda negatif yang ada di sini ya. Pokoknya ingat bahwasanya kalau prosesnya itu dia ekspansi, itu pasti tandanya nanti negatif. Negatifnya tidak hilang. Kalau dia kompresi, yaitu ke sini, volumenya bertambah kecil dari VB menuju VA, pasti nanti ini jadi tanda positif gitu ya. Nah, itu akan tergambar dari bagaimana kita mengintegralkan di sini. Maka saya punya delta W itu sama dengan minus integral ya dari kondisi 1 menuju ke kondisi 2 gitu. Entah kondisi 1 atau 2 itu bisa Anda ganti dari menjadi A atau B tergantung kemana arah, mana yang kondisi awal, mana yang kondisi akhir gitu ya. Nah, P-nya sendiri itu saya ambil dari sini, maka P ini Anda perhatikan, P ini sama dengan nRT dibagi volume ya. Jadi volumenya dipindah ruas ke sini, maka ini saya bisa tuliskan sebagai nRT dibagi volume kali dV. Nah, ingat di sini T-nya itu suatu konstanta biasa. Maka di sini saya punya delta W itu sama dengan minus nRT ya. Jadi ini integralnya dV per V dari volume 1 menuju ke volume 2. Nah, ini sama dengan delta W-nya nanti sama dengan minus nRT. Kita supaya tempatnya agak luas, kita pindah ke bawah. Nah, delta W-nya ini sama dengan nRT logaritma natural atau ln dari V2 dibagi dengan V1 gitu. Nah, tergantung mana kondisi awal, mana kondisi akhir ya. Jadi di sini saya berikan keterangan di mana V1 itu adalah volume awal dan V2 itu adalah volume akhir. Mau yang itu apa A atau B tergantung prosesnya gitu ya. Nah, bisa Anda coba sendiri. Misalkan kalau ini dari A ke B ya, berarti ini jadi V1-nya itu volume A, V2-nya volume B gitu. Kalau Anda masukkan ke sini berarti V1-nya VA, V2-nya VB itu dia kan prosesnya ekspansi ya. Berarti kan VB dibagi VA itu nanti jadi suatu besaran yang lebih besar daripada 1. Maka di sini logaritma naturalnya positif, kena negatif, maka dia nilainya benar-benar negatif. Berarti ketika dia prosesnya ekspansi itu negatif. Kalau dibalik, posisi awalnya itu ada di VB menuju VA, maka posisi V1-nya jadi VB, V2-nya jadi VA gitu. Karena VA dibagi VB itu lebih kecil dari lebih kecil dari 1, antara 0 dan 1 gitu. Maka ini nanti hasil logaritma naturalnya itu negatif yang akan menghilangkan negatif yang ada di sini, sehingga tanda delta W-nya itu menjadi positif. Jadi silahkan kalau misalnya ingin dicoba diganti dengan angka gitu. Misalnya ini 5/2 sama 2/5 gitu. Nanti tandanya akan keluar dengan betul.